Yo, balik lagi dengan gua di channel Dark One. Kali ini gua akan melanjutkan membahas manhwa regresi The Dark Mage. Di kejadian sebelumnya, setelah Jamie bergumam bahwa dirinya adalah Diablo Volpir, sang Dark Mage terkuat, Jamie langsung menyerang kakek tersebut dengan mantra Dark Thunder. Si kakek ini yang melihat serangan mengarah ke arahnya tidak melakukan apapun, yang berujung serangan yang diberikan oleh Jamie mengenainya dengan telak. Tetapi tak lama kemudian, terlihat sang kakek masih baik saja tanpa goresan sedikit pun, yang membuat Jamie sedikit terkejut karena dia telah menduganya bahwa serangan yang dilancarkannya sama sekali tak memberikan dampak apapun, bahkan tak mampu memberikan sebuah goresan kecil kepadanya. Di sisi lain, si kakek ini terlihat sangat senang setelah menerima serangan yang dilancarkan oleh Jamie kepada dirinya, yang dimana serangan itu membuatnya terkejut karena bocah yang baru berusia 9 tahun mampu memberikan serangan yang begitu sangat kuat kepada dirinya, dan berakhir membuat si kakek itu memberikan sebuah serangan yang bernama Light Fire, sembari dirinya memberitahukan kepada Jamie bahwa sekarang ini adalah gilirannya untuk menyerang. Jamie yang melihat serangan itu hanya terdiam dengan wajah terkejutnya, karena Jamie tak menyangka bahwa kakek itu sangatlah hebat. Sial, tapi serangan yang dia keluarkan bukan digunakan untuk menyakiti diriku, dan tidak ada satupun alasan yang membuatku harus menghindarinya, gumam Jamie dengan wajah tenangnya. Namun sang kakek itulah yang dibuat terkejut oleh Jamie, karena dia sama sekali tak melakukan perlawanan terhadap serangan yang kuberikan kepadanya. Bahkan dia sama sekali tak berkedip, sekalipun setelah melihat serangan sedang mengarah ke dirinya, ucap si kakek dalam hatinya. Namun entah dari mana datangnya, Argeno dengan sangat cepat menebas serangan yang sedang menargetkan anaknya. Dan kejadian itu membuat Argeno sangat marah, sembari memperingati kakek tersebut bahwa candaannya sangatlah berlebihan dan berbahaya. Setelah memperingati sang kakek itu, Argeno langsung menanyakan keadaan anaknya. Jamie yang tampak masih bingung berencana untuk memanfaatkan keadaan dengan menjawab perkataan ayahnya bahwa dirinya baik-baik saja, sembari Jamie memperlihatkan wajahnya yang tampak ketakutan kepada ayahnya. Di sisi lain, Argeno yang melihat anaknya tampak ketakutan membuat dirinya kembali marah dan mengancam kakek ini bahwa kita harus membicarakannya. Marcus Rinmal. Oh ya guys, di sini kita telah diberitahu bahwa nama dari kakek ini adalah Marcus Rinmal, dan mulai sekarang Mimin akan panggil dia sebagai Marquis. Ya, mulai sekarang terlihat ekspresi dari Marcus yang terlihat tampak panik, sembari dirinya bergumam bahwa anak dari Argeno langsung berpura-pura ketakutan setelah ayahnya berada di hadapannya. Karena suasana di tempat itu sangatlah mencekam, Marquez berusaha mencairkan suasana di tempat itu dengan mengatakan bahwa anaknya sangatlah berbeda dari bocah lainnya, dan itu membuat dirinya sungguh tertarik terhadap Jamie. Marquez melanjutkan ucapannya bahwa keluarga Count telah membuat dirinya sangat iri karena memiliki seorang penerus yang sangat hebat sepertinya, sembari dirinya tertawa. Mendengar itu semua, Argeno hanya terdiam dan bingung dengan ucapan Marquez Rinmal bahwa ia tanpa ada angin langsung menyerang anakku. Jamie, apa dia tidak waras? Ucap Argeno di lubuk hatinya. Cerita berpindah di mana kita diperlihatkan mereka berdua yang sedang duduk tanpa berlama-lama. Argeno mengatakan bahwa anak yang Marquez serang adalah anaknya sekaligus penerus dari keluarga Count Welton. Mendengar Argeno yang mengatakan itu kepada dirinya, menjelaskan bahwa dirinya telah tahu anak yang ia serang tadi adalah anak dan sekaligus penerus dari keluarga Argeno Welton, sembari Marquez yang terlihat sedang menyeruput secangkir kopi. Namun tak lama setelah mengucapkan itu, terlihat aura gelap yang menyelimuti Argeno, dan Argeno dengan tampang psikopatnya mengatakan bahwa Anda telah tahu bahwa anak itu adalah anak dan penerus dari keluargaku, dan Anda tetap menyerang dirinya.
seketika membuat Marquez panik, dan dirinya terlihat sedang berusaha untuk meminta Argeno untuk menenangkan dirinya, serta aura yang dirinya pencarkan itu telah menusuk mentalnya, dan ia telah yakin bahwa Argeno memanglah Sword Master yang sangat kuat di kerajaan ini gumannya. Tak berhenti sampai di situ, Marquez pun melanjutkan perkataannya dan menanyakan kepada Argeno bahwa seberapa banyak yang Argeno ketahui tentang anaknya itu. Mendengar perkataan yang dilontarkan Marquez kepada dirinya membuat Argeno merasa bingung dan menanyakan apa maksud dari pertanyaan yang Marquez berikan kepadanya. Marquez menjelaskan bahwa, "Aku sampai terkejut mengetahui seberapa jeniusnya putramu itu," ucap Marquez kepada Argeno, yang membuat Argeno murka dan mengatakan bahwa sebab itulah dirinya meminta bantuan kepadanya. "Tapi mengapa Anda malah menyerang anakku secara tiba-tiba?" Hah? Mendengar pertanyaan Argeno yang sedang murka, membuat Marquez bergumam. "Astaga, dia pendendam juga, ya," ucap Marquez di hati kecilnya, dan sekaligus memberitahukan kepada Argeno bahwa itu artinya Argeno sama sekali tak mengenali mengenai anaknya sendiri, dan menganggap permintaan dari Argeno kepadanya tak pernah ada. Ucap Marquez kepada Argeno yang berujung membuat Argeno menanyakan maksud dari perkataannya lagi. Namun kita diberitahu bahwa Marquez Rinmal adalah penyihir di antara penyihir agung kelas 8 yang masih hidup hingga saat ini. Di sisi lain, setelah mendengar penjelasan dari Marquez, itu terlihat Argeno yang sedang memikirkan bahwa penyihir sekelas dirinya tidak mau menerima Jamie sebagai muridnya. Apa jangan-jangan Jamie sama sekali tidak berbakat, pikir Argeno. Namun Marquez yang mengetahui apa yang dipikirkan Argeno mengatakan bahwa yang kamu pikirkan itu salah, Argeno. Mendengar itu, Argeno langsung meminta penjelasan dari ucapan yang Marquez lontarkan kepadanya. Marquez memberitahukan kepada Argeno bahwa dirinya tidak bisa menerima Jamie sebagai muridnya karena dirinya tidak yakin akan mampu mengendalikan putramu itu. Argeno yang mendengar itu berkata, "Apa kalau penyihir kelas 8 sepertinya tak mampu mengendalikan anakku? Lalu siapa lagi yang bisa?" Melihat wajah Argeno yang tampak kebingungan membuat Marquez melanjutkan perkataannya bahwa anakmu Jamie itu dengan sangat mudahnya membaca semua sihir yang telah kuarahkan kepadanya, dan Marquez menjamin bahwa Jamie sangatlah hebat karena Jamie yang dapat membaca serangan yang kuarahkan kepadanya tidak akan melukai dirinya. Karena itu diriku ini sangat terkejut saat melihat Jamie biasa saja melihat seranganku mengarah kepadanya, ucap Marquez kepada Argeno. Namun terlihat Argeno yang tampak tak mempercayai perkataan dari Marquez, karena mau secerdas apapun, Jamie itu jelaslah sangat mustahil baginya untuk melakukan apa yang kamu katakan kepadaku. Di sisi lain, Marquez melanjutkan ucapannya bahwa tak sampai di situ, putramu Jamie yang hanya belajar secara autodidak saja, dirinya sudah menempati peringkat penyihir kelas 3. Ah, bukan. Kalau kuhitung dengan kemampuan fisik yang dimilikinya juga, dia bahkan telah menempati peringkat kelas 4. Terlihat Marquez dengan tatapan seriusnya memberitahukan Argeno bahwa putramu Jamie itu sangatlah jenius. Tidak, maksudku dia terlahir sebagai monster karena dirinya tidak membutuhkan guru untuk membimbingnya sama sekali. Dan yang harus kamu lakukan hanyalah mendukungnya sebanyak mungkin. Dengan begitu, Jamie akan berkembang dengan sendirinya. Putramu Jamie mungkin saja akan menjadi satu-satunya penyihir yang mampu menembus peringkat kelas 9, yang selama ini kita mempercayainya hanya ada di dalam dongeng saja, ucap Marquez kepada Argeno. Di sisi lain, Argeno dengan wajah pucatnya setelah mendengar bahwa anaknya mungkin saja bisa menjadi penyihir kelas 9 yang hanya ada di legenda, tak bisa merespon apapun untuk saat ini. Melihat Argeno yang sedang syok itu, Marquez meminta maaf karena telah menyerang putranya dan melanjutkan ucapannya bahwa dunia sihir. Ah, tidak, maksudku mungkin seluruh dunia akan menghadapi peristiwa mencengangkan sebentar lagi, dan itu membuat Marquez menantikan hari
di mana peristiwa itu akan terjadi, sembari dirinya menghilang di hadapan Argeno. Cerita berganti memperlihatkan di mana Jamie yang terlihat baru saja masuk ke kamarnya, dan dia sangatlah lelah akibat keributan yang dilakukan oleh Pak Tua itu sampai terdengar ke telinga ibunya, yang berujung membuat Sears sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya dan akan memarahi kakek itu yang telah berani menyerang anaknya, sembari Sears yang memeluk Jamie dengan sangat erat. Namun setelah kejadian itu terlihat, Jamie yang tampak gembira karena dirinya sudah lama sekali tidak melihat sihir yang sekuat itu. Bahkan jika dipikir-pikir, kemampuan dari Marquez sudah sangatlah bagus. Bahkan jika Marquez berada di level era mitos, karena kombinasi, penempatan, keseimbangan dan karakteristik dari kemampuannya terlihat sangat bagus tanpa celah. Namun tak kalah hebat dari Marquez, bahwa dirinya tak menyangka bahwa ayahnya sangatlah kuat, dan dengan bangga mengakui bahwa dia memanglah ayahnya. Di sisi lain terlihat Marquez yang sudah duduk di kamarnya, yang dimana membuat Jamie seketika terkejut melihatnya. Marquez melihat Jamie yang tampak senang, yang berujung membuatnya bertanya kepadanya karena penasaran. Apa yang dipikirkan olehmu, Jamie, sampai membuat dirimu tersenyum-senyum sendiri, dan bahkan tak menyadari diriku berada di kamarmu, Jamie, ucap Marquez sembari tersenyum ke arah Jamie. Tak lama kemudian kita diperlihatkan di mana mereka berdua yang sedang duduk serta saling menatap satu sama lain. Namun di sini Jamie terlihat sangat kesal tentang Marquez yang berada di kamarnya, yang berujung membuat Marquez tertawa karena melihat Jamie terkejut seperti saat ini, mengingatkan dirinya bahwa Jamie masihlah anak-anak. Bahkan jika Jamie memiliki kemampuan di luar akal sehat untuk anak biasa seumurannya, ucap Marquez. Namun di sisi lain, Jamie yang tak menganggapi perkataan Marquez menanyakan bahwa bagaimana Marquez bisa masuk ke dalam kamarnya. Tanya Jamie kepada Marquez. Mendengar itu semua membuat Marquez tertawa, dan dengan bangganya ia mengatakan bahwa dirinya bisa masuk ke sini menggunakan sihir teleportasinya. Jamie yang mengetahui itu hanya bisa menghela nafasnya dan mengingat bahwa Marquez tak dibunuh oleh ayahnya, ucap Jamie ke Marquez. Dan Jamie tahu bahwa dirinya bukan Pak Tua biasa seperti pada umumnya, tapi ia tidak menyangka bahwa dirinya dengan begitu mudahnya untuk melakukan sihir teleportasi. Namun melihat ekspresi Jamie, biasa aja mengatakan bahwa barusan dirinya bersikap seperti anak-anak seumurannya di depan ayahmu itu. Kenapa kamu tidak melakukannya juga di depanku? Ucap Marquez dengan wajah kesalnya. Terlihat Jamie yang berusaha untuk berdiri, sembari berkata bahwa apa Anda pikir keluarga dan orang asing itu memiliki kedudukan yang sama? Mendengar itu membuat Marquez tertawa dan mengatakan bahwa Jamie membuat Marquez tertarik kepada Jamie, dan melanjutkan ucapannya bahwa sungguh sangat disayangkan sekali. Kalau saja kemampuanku lebih hebat, mungkin saja aku bisa melatih dirimu, namun sangatlah disayangkan bahwa diriku ini tak sehebat itu. Mendengar itu semua berujung membuat Jamie merasa kesal, sembari mengingat bahwa kami baru pertama kali bertemu. Entah mengapa dia menganggapku sedekat itu dengan dirinya, ucap Jamie di lubuk hatinya. Namun tak lama kemudian kita diperlihatkan sebuah buku sihir yang Marquez berikan kepada Jamie, yang dimana membuat Jamie bertanya-tanya mengenai dirinya yang diberikan buku sihir oleh Marquez. Mendengar itu Marquez memberitahukan bahwa teknik pernapasan energi mana yang digunakan oleh Jamie itu sudah sangatlah kuno. Maka dari itu aku memberikan sebuah buku kepadamu agar kamu bisa memakai teknik yang terbaru, ucap Marquez, yang membuat Jamie tampak kesal karena teknik pernapasan yang ia gunakan telah dihina oleh kakek tua bangka ini karena tekniknya dianggap sudah kuno. Di sisi lain Marquez yang melihat Jamie yang sedang kesal malah meledeknya dengan berucap bahwa kamu terlihat sangat senang saat ini. Apa jangan-jangan kamu terharu dengan hadiah yang aku berikan kepadamu? Jamie, tenang aja, di dalam buku ini terdapat teknik pernapasan yang kuciptakan sendiri.
dan kamu adalah orang pertama yang dapat membaca buku ini." Mendengar itu, dirinya bertanya-tanya, apa buku ini terdapat informasi mengenai teknik pernapasan yang diciptakan oleh penyihir terhebat di kerajaan ini, dan apa perbedaannya dengan teknik pernapasan yang sudah ada, ucap Jamie sembari membaca buku tersebut. Namun tak lama kemudian, Marquez mengatakan kepada Jamie bahwa ekspektasi terhadap Jamie sangatlah besar dan membuatnya penasaran sejauh mana perkembangan yang terjadi padamu saat kita bertemu kembali, Jamie. Sembari Marquez menghilang dari pandangannya. "Hah, sejauh manapun itu, sudah sangatlah pasti itu lebih dari yang kamu bayangkan," gumam Jamie dengan percaya dirinya, dan dirinya berencana untuk melihat seberapa hebatnya dia. Jamie menjelaskan menurut yang tertulis di buku yang diciptakan kakek tua bangka itu, menjelaskan bahwa pernapasan mana adalah pernapasan oral melalui paru-paru yang membuat pemakainya mampu menyerap dan mengumpulkan energi mana di dalam jantung. Dan ini dikenal sebagai cara yang paling efisien. Tapi teknik ini juga memiliki kelemahan besar, yang dimana jumlah energi mana yang dapat dikumpulkan terbatas. Dan Jamie menjelaskan bahwa menurut Marquez teknik pernapasan yang sudah ada itu kuno. Tetapi Jamie tak menyangka bahwa Marquez malah membuat teknik yang lebih hebat melampaui teknik pernapasan yang sudah ada. "Ini pasti akan menjadi sangat seru untuk ku nikmati," ucap Jamie sembari tersenyum lebar. Tapi Jamie menjelaskan bahwa untuk menguasai teknik baru ini sangat sulit, karena aku harus merasakan setiap partikel energi mana yang ada, lalu membelah energi mana itu menjadi ukuran yang dapat diserap oleh kulit pikir Jamie. Dan menurutnya bahwa teknik ini membutuhkan kontrol yang sangat sulit, dan aku yakin bahwa tidak banyak orang yang dapat melakukannya. Ini juga sangat mustahil untuk menggantikan teknik pernapasan yang sudah ada. Bahwa menurut Jamie, bila teknik yang diciptakan oleh kakek tua bangka itu memiliki dua kelemahan, namun Jamie tak menyerah dan meyakini bahwa dia bisa menguasai teknik pernapasan ini, karena mengingat bahwa di masa lalu dia adalah Diablo Volpir, sang penyihir kegelapan yang sangat hebat. Sembari tersenyum psikopatnya, dan dirinya sangat berterima kasih kepada kakek tua itu karena telah memberikan informasi yang bagus, dan menurutnya bahwa dirinya akan menyerap semua pengetahuan yang ada di buku ini. Di sisi lain terlihat Jamie yang sedang merapal mantra, yang dimana mengeluarkan aura mana hitam pekat. Dan dirinya menjelaskan bahwa untuk pertama-tama, aku akan memanggil familiarnya. Dan seketika muncullah kelelawar hitam bulat, yang sebelumnya memperingati Jamie, karena level Jamie masih sangat rendah. Melihat familiarnya sudah berada di pundaknya, Jamie menyuruhnya untuk mulai membelah mana. Sesuai dengan arahan yang diberikan Jamie kepada familiarnya, kelelawar itu pun menjalani perintah masternya. Dan terlihat bahwa permasalahan yang pertama yang terdapat di dalam teknik pernapasan milik Pak Tua itu telah kubereskan. Namun Jamie harus dengan cepat membelah mana ini menjadi lebih kecil agar bisa diserap oleh kulitku. Dan menurutnya bahwa teknik ini memiliki batasan untuk mengumpulkan energi mana, karena seharusnya dilakukan dalam bentuk dan di tempat yang telah ditentukan. Tapi itu semua sangatlah mudah untuk diatasi, karena dirinya mempunyai Black sebagai familiarnya. Oh ya, di sini nama dari kelelawar itu adalah Black. Dan Mimin mulai sekarang akan panggil kelelawar ini dengan sebutan Black ya. Jamie membenarkan bahwa kelemahan yang dimiliki oleh teknik ini bisa teratasi dengan mudah karena Black yang telah terikat kontrak jiwa denganku sejak di kehidupanku yang terdahulu, yang dimana akan melakukan proses pembelahan energi mana untuk diriku, namun tak membutuhkan waktu yang lama. Bahwa Jamie telah berhasil mengatasi kelemahan pertama dan kedua berkat Black, dan Jamie berterima kasih kepada Black karena telah membantunya. Terlihat Jamie yang sedang mengatakan bahwa jika semisalnya batas jumlah mana yang bisa diterima jantungku itu ada, maka aku hanya perlu menyimpan energi mananya dengan membaginya ke beberapa tempat di dalam tubuhnya. Oke guys,
Untuk isi chapter 2 dari manhwa ini cuman sampai di sini. Dan seperti biasa, untuk selalu support channel ini agar dapat semakin berkembang dan membuat Mimin semakin bersemangat untuk mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa lagi di lain waktu guys.